Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Andres Rosidin. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Teknik Industri Karyawan 18A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis yang akan saya jalani, yaitu bengkel motor, jasa servis motor, dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Praktek. Untuk agenda presentasinya, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada analisis SWOT, yang ketiga yaitu flow map. Oke, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang yang sudah termasuk zaman modern ya, dengan teknologi yang cukup mumpuni, yang cukup canggih. Apalagi dalam bidang transportasi, seperti yang halnya seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain yang hampir setiap orang mempunyainya, dan di sisi lain yang membutuhkan perawatan yang cukup rutin dilakukan agar motor atau mobil tersebut tetap pada performa yang baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berkendara. Selain itu juga, tujuan saya berbisnis di bidang otomotif ini yaitu ingin menggunakan ilmu yang saya dapatkan sewaktu SMK menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang banyak dan ingin membuat suatu bengkel yang cukup besar ke depannya. Amin. Untuk presentasi yang kedua, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Langsung saja, yang pertama dari analisis SWOT, yaitu Strength atau kekuatan dari bisnis yang akan saya jalani ini. Yang pertama, pengetahuan tentang mesin dan suku cadang yang baik. Berhubung waktu SMK saya mengambil jurusan otomotif, sedikitnya saya mengetahui tentang mesin dan suku cadang. Yang kedua, mempunyai teman yang memiliki usaha yang sama sehingga mempermudah saya untuk sharing jika ada kendala dalam proses perbaikan. Yang ketiga, memiliki sertifikat saat uji kompetensi waktu sekolah yang langsung dites oleh Auto 2000 dari Toyota. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari bisnis ini. Yang pertama, sulitnya mengumpulkan dana atau modal untuk membeli lahan yang strategis dengan usaha yang saya buat ini. Yang kedua, sulitnya mencari supplier suku cadang yang sesuai di awal usaha ini. Yang ketiga, sulitnya mencari pelanggan di tahap awal membuka usaha ini. Untuk analisis SWOT yang berikutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, bisa membuka cabang di tempat lain. Yang kedua, bisa membuka usaha selain jasa servis motor seperti cat body ataupun memodifikasi motor. Yang ketiga, mengadakan layanan jasa home service jika sudah mempunyai sumber daya manusia yang sudah cukup banyak. Yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threat atau ancaman. Seperti pesaing di bidang yang sama di sekitar wilayah saya yang sudah cukup lumayan banyak. Yang kedua, adanya isu negatif tentang usaha ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kenaikan harga spare part. Presentasi yang terakhir dari bisnis ini yaitu flow map atau bisa disebut peta dari flow chart. Seperti yang kita lihat, di sini ada konsumen, mekanik, dan supplier. Motor dari konsumen akan diberikan kepada mekanik, lalu selanjutnya pengecekan kerusakan. Di pengecekan kerusakan ini, jika kondisi motor baik-baik saja, maka akan diberikan langsung ke mekaniknya, ke konsumennya. Terus jika kondisi motor ini rusak, maka akan selanjutnya ke pengecekan spare part yang rusak. Pengecekan spare part jika tidak tersedia, maka akan ke supplier untuk mencari spare part yang sesuai. Jika tersedia, di sini akan langsung ke pembayaran untuk transaksi. Jika tidak, maka akan kembali ke pemilihan spare part yang sesuai lagi. Di sini, saat transaksi sudah dilakukan, maka akan ada spare part dua arsip. Yang pertama untuk ke mekanik dan yang satunya lagi untuk diarsipkan. Di sini, saat pengecekan spare part, jika tidak tersedia, maka ke supplier. Tapi jika tersedia spare part-nya, maka akan langsung ke pemasangan spare part.
Setelah pemasangan spare part, langsung ke pengecekan akhir. Setelah pengecekan akhir, jika kondisi masih ada kerusakan, maka si motor ini akan kembali lagi ke pengecekan kerusakan. Tapi, jika kondisi motor ini sudah baik-baik saja, maka akan dibuatkan nota tagihan. Nanti hasilnya ada 2 nota tagihan. Yang pertama untuk konsumen, dan yang selanjutnya yang kedua itu ke pembayaran. Nah, di sini nota tagihan yang ada di konsumen, si konsumen akan menyiapkan uang, dan uang itu akan dilakukan untuk pembayaran di mekanik. Setelah itu, outputnya ada motor, ada nota lunas, dua rangkap ya. Yang si motor ini akan diberikan kepada konsumen lagi yang kondisinya sudah diservis. Si nota yang lunas ini, yang satunya akan diarsipkan di mekanik dan satunya lagi akan diberikan kepada konsumen untuk diarsipkan lagi atau untuk disimpan jika di kemudian hari ada kendala lagi. Seperti itulah gambaran flow map dari bisnis yang akan saya jalani ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam materi yang saya berikan dalam presentasi ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.